Hai, selamat pagi teman kumparan. Halo, selamat pagi teman kumparan. Luar biasa, harusnya tetap semangat nih ayo ya. Tetap semangat walaupun sebenarnya ini adalah hari terakhir kita gitu ya. Agak sedih sebenarnya. But anyway, tetap semangat, tetap happy gitu ya. Walaupun tetap kita bertemu lagi di Festival UMKM #Terus Usaha bersama saya Ria Astungkoro dan Winda Dwi Astuti. Ya, kita masih bakal seru-seruan di sini ya. Betul sekali. Dan ini hari ini kita juga sekaligus memperingati Sumpah Pemuda. Ya 28 Oktober 2020. Jadi walaupun hari ini adalah hari terakhir, tapi Festival UMKM tetap semangat untuk memberikan materi-materi yang inspiratif dari tokoh-tokoh yang sudah ahli di bidangnya. Jadi untuk teman kumparan semua yang mau terus usaha, semuanya harus mengikuti acara Festival UMKM untuk mendalami dunia bisnis dan tentunya tentang usaha kecil dan menengah. Bener banget, karena selain berkolaborasi barengan sama sejumlah tokoh publik serta wirausahawan milenial yang inspiratif, yang membangun dan juga mengoperasikan usahanya dari, oleh, dan untuk millennials. Festival UMKM #Terus Usaha ini juga berkolaborasi dengan Grab, TikTok for Business, Pertamina, Teboto Sosro, Jakarta Intercultural School, Prudential, UTAP, dan juga IM3 Uridu. Betul sekali, dan tidak kalah dengan tamu-tamu kehormatan kita sebelumnya. Kalau hari pertama kita sudah kedatangan Bapak Joko Widodo, kemudian kita juga sempat kedatangan Bapak Wisnu Tama, Bapak Teten Mas Duki. Hari ini kita juga kedatangan tamu kehormatan. Siapa lagi nih? Hari ini akan ada Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN. Ada juga Bapak Sandiaga Uno dan Bapak Rosan Roslani selaku Ketua Kadin Indonesia. Dan beliau-beliau ini yang nantinya akan berbagi pengalamannya dalam membangun bisnis yang tahan banting nih. Ini penting banget tahan banting, apalagi selama pandemi. Dan nantinya akan dipandu oleh rekan kami Safrina Nasution. Nggak cuma itu aja, karena setelah itu ada Pakwita Genushka yang akan cerita sama Ade Putri Paramadita, culinary storyteller. Udah itu ada Billy Kurniawan, founder dan juga CEO Kopi Janji Jiwa. Dan juga ada Ferry Yanta, brand and content strategist dari TikTok dengan temanya Sell Your Product with Storytelling. Dan selanjutnya ada sesi conference yang bertemakan Locals Unite, Jurus Kreatif Kolaborasi Icon Indonesia bersama Ibu Sabrina Karisanti, Chief Marketing Officer PT Sinar Sosro, dan juga Cynthia Octaviani. Betul sekali. Dan untuk sesi webinar atau kelas tertutup nih jadi setelah ada sesi conference kita ada sesi webinar yaitu kelas tertutup. Nantinya akan ada rekan kami Tommy Prabowo yang akan memandu berjalannya webinar dan membahas tema mengenai gimana sih membangun strategi brand usaha kecil dan menengah yang kuat. Tentunya bersama narasumber kami ada Bapak Herman Suharto selaku CEO UTAP Indonesia dan Ernanda Putra selaku Founder and Creative Director Magna Group. Dan di sesi webinar kedua akan ada Sinta Nurfauzia selaku CEO and Co-Founder Lemonilo, Najla Bishir selaku Owner Bittersweet by Najla, dan Ferli Novriadi selaku Co-Founder and Strategic Creative Business Director dari Bujuk Rayu. Dan mereka akan membahas mengenai gimana sih supaya bisnis kalian itu bisa viral, strateginya apa ya. Nantinya akan dipandu oleh rekan kami Cynthia Octaviani. Nah, selain semua sesi yang ngasih banyak manfaat tadi, hari ini itu juga ada yang spesial. Apalagi ini? Kalau di Festival UMKM selalu ada yang spesial. Betul. Harus ada yang beda lagi. Yaitu apresiasi Local Brand Editor's Choice. Jadi buat teman kumparan yang udah vote sampai dengan tanggal 26 Oktober kemarin gitu ya, kalian bisa tahu nih brand apa aja yang jadi brand lokal favorit kumparan. Dan juga voter yang beruntungnya bisa ngedapetin 1 unit iPhone 11 dari kumparan. Dan pemenangnya akan diumumkan di tanggal 4 November 2020. Mantap sekali, dapat iPhone 11 spesial dari kumparan. Dan untuk kalian semua yang sudah mendaftarkan diri sebagai peserta di Festival UMKM selama 3 hari terakhir, kalian berkesempatan untuk mendapatkan modal usaha total 50 juta rupiah. Dan kesempatan supaya bisnis kamu bisa dipromosikan secara gratis oleh kumparan. Kapan lagi tuh? Caranya gampang banget, kamu tinggal membuat konten bebas sekali. Mau berupa foto, berupa video, apapun itu, share konten tersebut ke akun Instagram kamu, follow dan mention @kumparan.com dan @festivalumkm. Jangan lupa ya, sertakan #terus usaha dan #UMKM Kumparan. Kami tunggu sampai dengan 4 November 2020. Jadi masih ada waktu nih untuk kamu nge-sharing soal ide bisnis kamu, untuk konten kamu dan lain sebagainya. Silakan cek Instagram Kumparan untuk tahu informasi selengkapnya. Jangan lupa juga ikutan giveaway dari kita karena berhadiah paket merchandise eksklusif Festival UMKM untuk 10 pemenang beruntung perharinya. Jadi ada kartu flash, kemudian ada masker kain, ada kaos juga. Pokoknya lengkap lah ya. Jadi gimana? Pengen ya? Pengen banget? Ikutan dong. Ikutan dong, karena ini terbatas ya Iya, stoknya. terbatas, eksklusif banget. Caranya gimana nih yuk? Betul, caranya adalah tinggal promosiin aja bisnis kamu seunik mungkin. Udah gitu tag juga bisnisnya dan share dengan formatnya ketik
#terususaha, spasi jawaban, ditulis di kolom live chat kita ya. Sebanyak-banyaknya selama acara yang satu ini berlangsung. Mantap sekali. Dan untuk memulai festival UMKM hari ini, langsung saja kita sambut Bapak Erick Thohir, Bapak Sandiaga Uno, dan Bapak Rosan Roslani selaku Ketua Kadin Indonesia yang akan berbincang bersama Safrina Nasution. Dikenal sebagai tiga pengusaha berpengaruh di Indonesia, Sandiaga Uno, Erick Thohir, dan Rosan Roslani ternyata telah bersahabat sejak duduk di bangku SMA. SMA Pangudi Luhur jadi saksi persahabatan antara Rosan dan Sandi. Meski punya karakter bertolak belakang, mereka menjadi sahabat dekat hingga kini. Kalau dengan Erick Thohir, pertemanan dengan Sandiaga Uno dimulai karena sama-sama hobi basket. Keduanya pernah bergabung dalam klub basket Tunas Indonesia Muda. Sayangnya, setelah lulus kuliah, pertemanan mereka terpisah oleh jarak karena menempuh jalur pendidikan yang berbeda. Namun, berjumpa lagi di dunia usaha. Sandi yang pernah di PHK saat bekerja di Singapura bertemu kembali dengan Rosan. Bersama kawannya, mereka membuka bisnis investasi yang kini dikenal sebagai PT Rekapital. Usaha yang berdiri tahun 1998 itu kini jadi lapangan pekerjaan bagi 30.000 pekerja di Indonesia. Di masa sulitnya, Sandi juga mendapat banyak dukungan dari Erick Thohir, sang Menteri BUMN. Kini, ketiganya dikenal sebagai pebisnis ulung di bidangnya masing-masing. Yuk mengenal lebih dekat sosok Sandiaga Uno, Erick Thohir, dan juga Rosan Roslani. Tiga narasumber kece ini juga akan berbagi kisah saat menghadapi krisis, serta berbagi teknik membangun bisnis yang tahan banting. Halo semuanya, selamat pagi teman Kumparan. Selamat datang kembali bersama saya Safrina Nasution yang akan memandu live streaming kita hari ini di Kumparan Festival UMKM. Usaha kaum milenial terus usaha. Live streaming kita hari ini berkolaborasi dengan Grab dengan tema membangun bisnis yang tahan banting. Nah teman-teman, sekedar info saja dariku bahwa Grab memberi kesempatan yang sama buat usaha kecil untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Semua bisa asal mau terus usaha. Gimana caranya? Yuk buka aplikasi Grab kamu dan mari dukung usaha lokal di Bazar Terus Usaha. Bazarnya udah dimulai dari hari ini di aplikasi Grab dan sudah diikuti oleh lebih dari 52.000 UMKM di 14 kota dari berbagai jenis usaha. Kamu bisa dapetin berbagai penawaran dan harga khusus dari mitra UMKM yang berpartisipasi di Bazar Terus Usaha. Nah teman Kumparan, pandemi COVID-19 ini nggak hanya nimbulin krisis kesehatan, kita tahu bersama, namun juga krisis ekonomi dan keuangan. Hal ini disebabkan oleh terganggunya hampir seluruh sektor usaha, belum lagi adanya change of behavior dari consumer yang sangat drastis. Sebenarnya ini bisa jadi kesempatan baik ya buat pelaku usaha UMKM buat memasarin produknya lewat platform digital. Tetapi persaingan yang juga ketat banget menuntut para pengusaha buat putar otak gimana sih caranya supaya produknya dikenal, diingat, dan juga dipilih pelanggan. Gimana juga sih caranya punya mental baja, tahan banting agar bisa membangun bisnis yang sustainable bahkan tidak goyah dihantam oleh pandemi COVID-19. Nah untuk itu sudah hadir bersama saya tiga narasumber yang menurut saya sangat mumpuni dan juga punya expertise yang luar biasa buat membahas sesi kita kali ini. Pastinya kalian teman Kumparan udah nungguin banget sesi kita yang sekarang karena narasumbernya memang jadi panutan kalian kaum milenial. Ketiga narasumber kita pagi ini, selain mereka semua adalah pengusaha yang handal, yang lebih seru lagi, sesuai dengan Viti tadi, mereka ini udah bersahabat karib loh dari dulu. Kalau katanya kaum milenial, bro-bro banget lah teman segeng. Jadi semua pasti udah gak asing lagi sama tiga sosok kita pagi ini. Buat kalian udah gak sabar, sudah hadir bersama saya Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN Republik Indonesia. Halo Pak Erick, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah, semua selamat pagi. Hai Pak, sehat-sehat ya Pak ya, semangat untuk hari ini kita mulai ngobrol-ngobrol ya. Oke, dan yang ada juga sosok inspiring kita pagi ini ada Bapak Rosan Roslani, Ketua Kadin Indonesia. Halo Pak Rosan, apa kabar Pak, sehat? Alhamdulillah sehat, Assalamualaikum Mbak Safrina.
Ya, semangat ya Pak, kita mulai ngobrol-ngobrol hari ini. Mungkin kita akan membawa diskusinya lebih rileks aja ya, karena kalian juga maksudnya Bapak Erik, Pak Sandi, Pak Rosan juga kan sudah berteman lama, jadi kayak akan lebih baik diskusi yang menarik dan tentang gimana cara menjadi pengusaha yang tahan banting. Nah, untuk Pak Sandiaga Uno akan menyusul untuk bergabung bersama kita semua. Jadi pastinya aku mulai langsung, sepertinya bakal asik banget perbincangannya, kita bakal belajar tentang bagaimana membangun bisnis yang tahan banting, dan belajarnya juga langsung dari pembicara yang memang sudah expertnya, para pengusaha Indonesia yang sudah berpengalaman sejak dulu. Jadi pastinya sudah sangat makan asam garam banget juga ya dalam membangun bisnis yang tahan banting sesuai tema kita di pagi ini. Nah, sebelum mulai ngobrol sama narsum spesial kita, saya juga mau ingetin untuk penonton yang punya pertanyaan seputar tema hari ini, bisa langsung bertanya di kolom Q&A Zoom atau YouTube kita. Nantinya pertanyaan dari penonton terpilih akan kita bacakan untuk ditanyakan langsung kepada narasumber ketika sesi Q&A berlangsung. Oke, kalau gitu tanpa buang waktu lagi, saya udah gak sabar pengen ngobrol dengan 3 narasumber kita di pagi ini. Pertanyaan pertama aku akan tujukan langsung ke Pak Erik dan juga Pak Rosan. Banyak juga yang tahu bahwa teman-teman kumparan ya, teman-teman koran tahu bahwa Pak Erik dan Pak Rosan, Bang Sandi itu sudah menjadi teman atau bro sedari dulu. Nah, Pak Erik, Pak Rosan, hal apa sih yang nggak diketahui nih ya oleh banyak orang, oleh teman-teman kumparan mengenai support circle ini? Sebuah lingkaran bro atau lingkaran pertemanan kalian sedari dulu yang akhirnya ternyata membantu banyak banget nih dalam mengembangkan usaha Bapak sekalian masing-masing. Jadi seberapa penting peran teman, peran community dalam mendukung Anda masing-masing menjadi pengusaha sukses? Mungkin Pak Rosan dulu bisa jawab. Oke, terima kasih. Ini mestinya ini sahabat saya, ini Mas Erick Thohir nih yang mulai. Tapi memang ya peran teman, persahabatan menurut saya itu sangat-sangat penting, sangat-sangat penting dalam kita tidak hanya berusaha tapi juga dalam segala hal. Karena dengan banyak teman, banyak sahabat, kita bisa sharing, kita dapat bisa pengetahuan yang baru, kita bisa networking. Dan memang persahabatan kita bertiga tuh dari SMA gitu, sudah dimulai dari SMA. Tapi kalau yang jago basket emang Mas Sandi sama Mas Erik itu 3-pointer itu, Mas Erik itu 3-pointer yang handal, jangan salah. Gitu. Pak Rosan nggak basket ya Pak, nggak main basket Pak? Kadang-kadang aja, tapi kalau sesuai permintaan aja gitu. Sesuai demand. Jadi kami memang sudah bersahabat dari SMA. Terus ya alhamdulillah juga ada usaha bareng dengan Pak Sandi, dengan Pak Erik, dengan Mas Erik. Kita usaha bareng ya alhamdulillah usaha ini bisa berkembang dan kita terus bersahabat, saling mengisi, saling mengingatkan, saling mensupport dan mendorong. Itu kuncinya dalam persahabatan kita. Itu dari Pak Rosan ya tentang support circle yang ternyata saat mendukung usaha Bapak Rosan juga ke depannya. Kalau dengan Pak Erik bagaimana nih Pak? Seberapa penting sih peran support circle dan pertemanan ini yang akhirnya mendukung Anda menjadi pengusaha sukses sampai menjadi Menteri BUMN Republik Indonesia juga nih Pak Erik? Ya, mungkin awalnya saya mohon maaf dulu karena ada upacara bendera nanti jam 11, jadi jam 11.45 mesti exit ya. Oke deh Pak. Dan 10.45 karena upacara bendera ya maklum lah. Sumpah Pemuda ya Pak. Di public service jadi sekarang. Ya saya rasa begini, sahabat itu kan dalam sekali maknanya. Sahabat itu adalah ketika orang yang dekat dan kita dikala senang dan susah. Kalau punya sahabat cuman senang-senang aja percuma. Tapi justru sahabat itu terlihat ketika susah. Lalu dalam berbisnis, tentu harus juga merelakan bahwa masing-masing partner atau sahabat yang bekerja sama punya ekspertisnya masing-masing. Jadi jangan juga kadang-kadang kita tahu Pak Rosan ekspertisnya di keuangan, lalu saya jauh lebih ngerti dari Pak Rosan, itu salah. Dari awal itu juga udah salah pasti gitu. Nah, dan alhamdulillah saya rasa saya, Mas Sandi, Mas Rosan itu kenalnya sudah sangat lama. Dan bahkan Mas Rosan dan Mas Sandi itu ya
membantu saya waktu itu mengakuisisi sebuah media itu di tahun 99-2000 waktu itu. Oke. Nah, itu yang memang kalau dari segi bisnisnya ya berlanjut dengan macam-macam. Kalau segi aneh-anehnya juga banyak. Awal persahabatan saya sama Mas Rosan itu Iya. bukan dari bisnis justru, karena tawuran, tapi nggak boleh diikutin. Ya. Ini di PL Pak, di Pangudi Luhur, pas SMA. Enggak, beda. Karena ini Mas beda. Rosan, Mas Sandi itu di PL, saya di sekolah lain. Oke. Nah, cuman ya, kita itu ya maklum lah, anak muda, jangan udah tua begini tawuran, salah nanti ya. Waktu itu justru ya ada teman kita yang berselisih. Oke. Ya tawuran lah, tapi nggak boleh diikutin ya. Dan tentu nyesel banget. Kenapa nyesel banget? Ya, karena kadang-kadang kita ini suka terjebak dari orang sekitarnya, padahal nggak penting. Nah inilah kenapa tadi kuncinya penting sekali ya kita memilih teman dan orang sekitar kita, yang dimana lingkungan kita itu harus memastikan kita jadi lebih baik. Jangan justru merosot. Nah, itu yang bahaya. Dan ini yang terjadi juga di saat-saat ini. Yang penting dengan kondisi COVID-19 ini juga kita jangan justru terperosok, waduh ini pesimis, ini hancurlah semua. Nggak boleh, justru di balik krisis ini ada opportunity. Oke, that's a very nice message ya. Jadi di balik krisis seperti ini ada opportunity dan mungkin teman lah jadi support system yang terkuat buat kita satu sama lain ya. Nah Pak Erik, Pak Rosan, itu kan tadi kalau saya bertanya tentang peran pertemanan dan community gitu ya. Tapi kan ada satu lagi nih yang nggak kalah penting, yaitu peran keluarga, your upbringing, peran orang tua. Nggak sedikit, kita sering banget dengar kisah kalau pebisnis yang ulung tuh karakternya terbentuk karena didikan orang tua atau didikan keluarga. Aku boleh tanya nggak sih Pak, pelajaran berharga apa dari orang tua bapak-bapak sekalian yang membentuk karakter bapak, terutama dalam konteks berbisnis? Mungkin bisa dijawab oleh Pak Erik dulu. Ya, saya alhamdulillah dilahirkan keluarga yang sangat baik, dan alhamdulillah almarhum bapak saya Muhammad Thohir juga mengajarkan banyak hal yang membuat kita wawasannya lebar. Oke. Beliau itu mengajarkan bagaimana ya bahwa ini kecil. Kalau kita mau dihargain orang lain, kita harus menghargai orang lain dulu. Nah ini memang kadang-kadang dengan situasi sekarang juga ya mohon maaf karena adanya teknologi, adanya social distancing apalah, kadang-kadang juga ada kecanggungan, ada kekikukan. Tapi jangan hilang bagaimana kita menghargai orang lain itu. Almarhum juga mengajarkan saya bagaimana kita harus menjaga nama baik. Dan harus juga punya expertise kalau mau sukses. Nah, hal-hal seperti ini ya alhamdulillah sesuatu yang kita terapkan saat ini. Nah, kalau ibu saya beda lagi. Ibu saya ini sangat disiplin. Jadi ya ibu saya sekarang sudah umur 80 tahun saja ya. Wah, alhamdulillah ya Pak ya, sehat-sehat selalu Pak. COVID-19 ini kita juga Was-was. melihat beliau itu luar biasa. Kenapa? Iya. Sangat disiplin, jauh lebih disiplin dari kita gitu. Nah, saya mengharapkan juga generasi muda kita juga bisa memberikan contoh yang baik, karena kenapa? Protokol COVID-19 ini penting. Dan penting juga jangan nanti ada vaksin dianggap protokolnya ya sudah tidak diakuin. Jangan. Ini masih bagian penting. Nah, disiplin justru menjadi kunci kita juga saat ini untuk menjadi bangsa yang besar. Ya, dan saya yakini generasi muda Indonesia ke depan jangan hanya jadi bangsa konsumtif tapi juga harus jadi bangsa yang produktif lah. Dan ini kalau di layar Mas Sandi udah masuk nih, alhamdulillah. Oh iya, udah ada Pak Sandi ya di sini. Mesti diinfoin Mas Sandi, saya izin dulu karena mesti upacara bendera bentar lagi. Oh iya, Pak Menteri harus tugas, siap Pak Menteri. Ya, Assalamualaikum Bang Sandi. Sebelumnya kita mau ngucapin selamat datang dulu ke Bang Sandi. Halo Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang?
Sehat, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Menteri. Alhamdulillah. Ini kalau aku lihat di sosial media, di Instagramnya Bang Sandi lagi ini ya, lagi rutin banget nih main basket, ya olahraga nih selama pandemi nih. Iya, sekarang kan Pak Menteri lagi tugas di pemerintahan. Pak Bang Ketum Kadin lagi tugas. Saya ini olahraga aja supaya masyarakatnya sehat dan bisa keluar dari pandemi ini segera. Amin. Insya Allah. Amin. Insya Allah semoga kita semua diberi berkah, sehat selalu. Mungkin aku masih kembali ke Pak Rosan tadi masih mengenai pertanyaan yang tadi, Pak Rosan. Pak Rosan, seberapa besar pentingnya peran keluarga dan orang tua dan upbringing Pak Rosan dari masa kecil hingga akhirnya bisa menjadi pengusaha sukses seperti sekarang, Pak? Ya, tentunya faktor keluarga itu sangat penting ya dan dominan di antara kita semua. Kalau saya sih ingatnya pesan dari ibu saya, kalau berusaha itu yang penting niat dan nawaitunya itu harus selalu baik. Oke. Seperti kita sholat kan kita pasti ada niatnya dulu. Nah kalau niatnya awalnya benar, insya Allah ke depannya tuh jalannya lebih lancar. Ya, itu yang ibu saya sampaikan. Dan ayah saya, karena ayah saya memang kebetulan dokter gitu, keluarga kita keluarga dokter, ya selalu bilang ya kalau mau jadi pengusaha ya jatuh 10 kali bangkitnya harus 100 kali gitu. Ya nggak boleh nyerah karena kegagalan adalah bagian dari suatu proses untuk kita menuju keberhasilan. Jadi itu harus jaga, jangan pikirannya tuh pendek, pengen cepet besar, cepet dapat duit gitu. Semuanya harus melalui proses gitu. Nah, dalam melalui proses itu kita harus bisa enjoy gitu. Ups and down itu adalah bagian dari kita menuju suatu kedewasaan. Bagian kita menuju suatu keberhasilan. Jadi yang penting itu di-enjoy, niatnya baik, jangan gampang nyerah. Kalau mau gampang menyerah ya nggak usah jadi pengusaha gitu. Karena kita pastinya ngalamin ups and down semuanya gitu. Mau dari yang kecil ke yang besar pasti mengalami hal itu. Jadi itu sih dari orang tua saya, Mbak Safrina. Baik, Pak Rosan. Nice message banget ya. Jadi resiliensi dan niat yang baik ya. Nawaitu, niat yang baik untuk menjalankan usaha itu sendiri. Pak Sandi, Bang Sandi ini kan sudah bergabung. Ini mungkin tadi kelewatan, tapi aku ingin menanyakan pertanyaan yang sudah kutanyakan ke Pak Erik dan juga Pak Rosan. Mengenai keluarga, upbringingnya Pak Sandi gitu ya. Seberapa besar peran orang tua itu membentuk Anda, karakter Anda menjadi pengusaha yang ulung. Karena kita tahu kan ya, aku sering baca juga buku-bukunya Bang Sandi, dekat banget sama Ibu Min gitu ya, dekat banget sama sang ibunda gitu, dekat banget sama ayah gitu. Kira-kira seberapa besar peran dan pesan dari orang tua itu akhirnya membentuk pribadi Anda agar bisa menjadi pengusaha yang handal nih Bang? Luar biasa besarnya ya, super duper penting buat saya memang banyak sekali mendapat bimbingan dari keluarga. Saya belajar disiplin, kerja keras dari ibu saya belajar loyalitas, saya belajar konsistensi dari ayah saya, tapi saya juga belajar karena ini kebetulan kenal ya, dari bapaknya Pak Erick Thohir, saya belajar tentang bagaimana pebisnis itu harus ngelobi. Dia mungkin salah satu the best lobbyist ya, Pak Teddy Thohir almarhum. Dari ibunya Pak Erik juga belajar gimana menjaga relasi. Dari bapaknya Pak Rosan nih, saya kebetulan kan dari kecil nih Pak Rosan dokter yang hobinya mancing, saya belajar banget kesabaran karena ayahnya Rosan ini sangat jago mancing dan juara mancing dari ibunya almarhum. Saya juga banyak belajar gimana mendidik anak ya. Waktu itu saya banyak sekali di rumahnya Pak Rosan waktu SMA. Jadi memang orang tua itu dan lingkungan keluarga ya secara menyeluruh, paman saya guru dan banyak paman dan tante-tante saya juga involved di pendidikan saya. Dan di awal-awal karir, terutama ups and downs ya, naik turunnya karir ini, upbringing keluarga itu jadi merupakan landasan utama kita, sehingga kita values, punya kekuatan yang
bisa dibilang sebagai motivasi kita untuk bangkit kembali. Jadi fundamental dan nilai-nilai yang ditanamkan oleh keluarga itu jadi safety cushion dan juga arah dan prinsip hidup ya dalam menjalani kehidupan menjadi pengusaha juga ya Pak Sandi ya. Banget. Oke. That's a very nice message mengenai personal gitu ya, mengenai kehidupan personal yang akhirnya membentuk mental tahan banting dari Pak Erik, Pak Sandi, dan juga Pak Rosan. Sekarang aku mau bertanya spesifik langsung nih ya ke Pak Erik. Pak Erik, ini masih mengenai krisis yang kita hadapi di pandemi, dan ini aku tarik balik ke krisis tahun 98 dan di tahun 2008 ya. Pada krisis 98, krisis moneter, dan tahun 2008 di global financial crisis, kita tahu UMKM itu bisa menjadi shock buffer. Jadi penyelamat nih ya, penyelamat perekonomian Indonesia dan akhirnya menopang perekonomian Indonesia dari gejolak yang ada. Nah, kalau Pak Erik bisa share, bagaimana sih pada saat itu industri atau usaha, sektor-sektor usaha beradaptasi melewati krisis yang dialami tahun 98 dan 2008 dan apa pelajaran yang bisa diambil di pandemi seperti sekarang? Ya, saya rasa sama nanti disampaikan sama Mas Rosan, Mas Sandi, bahwa di saat krisis ini justru ada kesempatan. Dan juga ketika masa krisis ini, apalagi sekarang mau tidak mau dengan COVID-19 ini, kita harus go digital, pasti banyaknya juga jenis usaha atau pekerjaan yang hilang, tapi juga banyak juga jenis perusahaan atau kerjaan yang baru. Nah, tentu kami tentunya saya dari BUMN, kita justru pada saat ini ingin mendukung UMKM-nya. Di dalam 3 hal. 1, penyiapan infrastruktur. 2, pendanaan. 3, market. Infrastruktur seperti apa? Kami tentu ya memang dapat tugas dari negara, bagaimana terus dalam masa krisis ini membangun infrastruktur seperti jalan tol, digitalisasi, Telkom membangun data center, AI, dan segala. Tetapi tidak berkompetisi dengan UMKM-nya, tapi justru kita menjadi backbone-nya untuk mendukung. Yang kedua juga tentu masalah pendanaan. Pendanaan ini Himbara sudah melakukan, tetapi sekarang kita terus tingkatkan bagaimana nantinya BRI, Penggadaian, PNM dijadikan satu data untuk usaha mikro. Karena ada beberapa juga yang namanya UMKM itu tidak bankable. Nah, kita dukung di situ juga, ya. Lalu yang lainnya juga akses pasar. Nah, dan tentu ini kita berkolaborasi dengan Pak Teten, Menteri UMKM, dan juga Pak Wisnu Tama. Artinya apa? Karena kebetulan Pak Wisnu Tama di Bekraf. Bahwa Pak Teten tugasnya salah satu membantu UMKM ini, ya, baik apakah dari segi pengertian market, upgrading segala dan lain-lain, tapi juga kami di BUMN akses pasar. Karena itu kemarin Sarinah kita twist menjadi bagaimana di Sarinah itu 40-80% local brand. Dan kita alhamdulillah kemarin di Swiss kita kerjasama dengan Dufry, perusahaan besar yang punya duty free shop di hampir 200 negara. Kita maunya juga bukan hanya dia berpartner di kita, tetapi dia harus menggaranti 10 produk Indonesia yang bisa dia pasarkan. Kalau nggak, kita tidak mau kerjasama. Jadi kita buka akses, tapi kita juga minta akses kita ke luar negeri. Dan tentu pengalaman pribadi saya sama Mas Sandi, Mas Rosan, ya teman mungkin skala yang berbeda. Kalau saya pada saat itu di 2004-2006, nah, saya sangat kesulitan. Karena memang mungkin karena over ekspansi waktu itu. Dan mohon maaf kalau di bisnis media kayak kita ini kan orang bayar iklan belakangan kan gitu. Bukan berarti iklannya naik langsung dibayar. Ya, paling 30%, nanti yang 70% di belakang. Nah, kita over ekspansi waktu itu. Ya, memang waktu itu pilihannya 1 mengurangi pegawai atau menutup perusahaan, 2 pinjam dana dari bank, yang ketiga ya dengan segala upaya kita coba melakukan sources yang kita bisa lakukan. Ya waktu itu memang ya saya harus melepas juga
seluruh hobi-hobi saya, ya. Apakah waktu itu mobil tua, lukisan, dan saya ingat juga saya pinjam uang secara pribadi waktu itu yang alhamdulillah dibalikin. Kalau nggak salah ke Mas Rosan dan almarhum Andre waktu itu saya pinjam 1 bulan, ya. Nah, memang ya tadi kita sendiri sebagai pengusaha itu harus punya resiko. Nah, kita harus bertanggung jawab dengan pegawainya, perusahaannya. Karena kan memang tugasnya kita pengusaha ya membuka lapangan kerja, selain juga tentu kita mengembangkan bisnis kita. Nah, jadi memang di masa-masa krisis itu ya kita harus berani mengambil keputusan, dan tetapi yakinlah kalau kalian bekerja dengan hati dan produk yang kalian kembangkan itu yakin, ya ada marketnya dan bisa diterima, ya tetap jalanin. Karena ya itulah challenge kita dari pengusaha, beda dengan profesional. Kalau profesional itu pasti kan justru dia memikirkan resiko-risikonya. Kalau pengusaha ya harus berani mengambil resiko. Ya, jadi tidak selamanya pengusaha itu harus risk averse ya, malah harus benar-benar berani mengambil resiko, dan challenge-challenge yang ada itu membuat pengusaha menjadi lebih kuat lagi ya. Itu tadi paparan dari Pak Erik ya tentang bagaimana overcome crisis ya, dan juga gejolak dalam berusaha. Ini menarik sekali buat para pelaku UMKM dan teman-teman kumparan untuk mempraktekannya. Nah, ini pertanyaan berikutnya aku tujuin buat semuanya nih, Bapak Erik, Pak Sandi, dan Pak Rosan. Kan zaman sekarang nih anak muda, milenial, kalau mau mulai bisnis biasanya kan berdasarkan tren gitu. Jadi ngeliat apa yang temannya mulai, apa yang ada dia lihat di sosial media, industri lagi naik apa bagaimana, semuanya jadi dimulai ikut-ikutan dengan apa yang ada. Nah, sementara itu persaingan juga makin ketat karena semuanya ikut dan punya akses untuk memulai usaha. Menurut pengalaman Bapak-bapak sekalian, poin-poin utama apa yang diperlukan pelaku UMKM agar bisnisnya bisa tetap sustainable dan memiliki competitive value? Ini ke Bang Rosan dulu mungkin bisa, Pak. Oke. Yang bisa saya sampaikan, memang di setiap bisnis tuh biasanya itu pasti ada cycle-nya, ada masa mulainya, puncaknya, turunnya, itu pasti ada masa cycle-nya. Nah, bagaimana kita tuh bisa melihat masa cycle ini? Kita harus hati-hati juga. Kalau lagi trennya satu usaha, kalau semua masuk situ, mungkin cycle-nya tuh udah puncak, jadi mungkin akan ada penurunan. Jadi kita harus mesti ngelihat nih, ini baru di tren awal, atau udah mulai puncak, atau malah mulai cycle menurun gitu. Jadi tidak serta-merta kalau lagi ngetren, ayo kita masuk ke situ. Jadi mesti pinter-pinter lihat trennya gitu. Baik. Nah, kemudian di masa tren itu kita juga, kalau saya sih lebih banyak ke bisnis yang tidak lagi ngetren gitu. Karena kita coba masuk ke dunia usaha yang memang mungkin belum pada saatnya belum ngetrend, tapi kita lihat prospeknya masih ada, dan kita memang kembali lagi harus sabar gitu ya. Dan yang paling penting ya seperti yang Pak Erik sampaikan ya, kita dunia usaha tuh memang harus berani melangkah gitu. Berani melangkah ya, mengambil resiko ya, calculated risk lah ya. Karena kalau pengusaha nggak berani melangkah, ya jangan jadi pengusaha lah, karena memang ya pengusaha is about taking the risk. Gitu. Ya, taking the risk, dan juga kita harus melihat produk life cycle-nya, apa baru picking, apa sudah maturity gitu ya. Baik, Pak Rosan, mungkin Bang Sandi bisa jawab Bang, poin-poin utama apa nih diperluin pelaku UMKM biar bisnisnya sustainable dan punya competitive value? Tiga hal yang saya lihat jadi keunggulan dari UMKM nih, usaha milik kaum milenial yang bisa berkembang. Tiga hal itu adalah inovasi. Ini penting banget. Jadi kenapa Mas Erik survive dan Pak Rosan bisa survive? Karena mereka terus berinovasi dari segi layanan dan produknya. Yang kedua itu adalah orientasi kewirausahaan, yaitu proaktif. Mereka tidak tinggal diam, mereka usaha milik kaum milenial ini selalu bergerak dan punya satu velocity, satu velositas.
keunggulan-keunggulan itu datang kepada orang-orang yang terus bergerak. Jadi sikap proaktif, sikap positif dan optimis, selalu husnuzon. Suatu krisis ada, mereka selalu melihat peluang-peluangnya. Dan terakhir tips buat para UMKM beradaptasi. Saya ngelihat ada 3 tren besar sih yang masih relatif di awal sekarang. Yaitu walaupun kita udah digitalisasi, tapi kita masih awal banget daripada satu transformasi. Jadi digitalisasi, data revolusi, kesehatan, ini kita trennya dipercepat karena adanya COVID-19. Alternative energy, menurut saya juga akan menjadi satu tren besar buat kita ke depan, dan para UMKM yang aktif di bidang pangan, ini sekarang lagi mulai dari hulu ke hilir, menarik banget. Jadi guys, this is your time. Di tahun 97 krisis itu saya yang ngalamin, akhirnya bisa membuka usaha. Sekarang ini anak-anak milenial, grab the opportunity, ambil kesempatan ini, jangan sia-siakan peluangnya, dan become pandemic winner. Cari peluangnya dan cetaklah pemenang. Nah, itu pesan yang luar biasa ya, berarti grab the opportunity, dan juga yang terpenting inovasi proaktif, dan juga pentingnya digitalisasi ya untuk mendukung UMKM kalian, para pelaku usaha milik kaum milenial. Pak Erik, bagaimana nih Pak poin-poin utama untuk teman-teman Kumparan yang juga pelaku UMKM, gimana caranya biar bisnisnya sustainable dan memiliki competitive value di persaingan yang ketat seperti sekarang? Aku izin exit abis ini, mohon maaf Pak. karena harus ada tepat acara waktu. Ya. Saya sepakat apa yang disampaikan Mas Sandi, Mas Rosan tadi, karena itu tadi saya coba gabungkan di statement saya bagaimana pemerintah hadir, ya kami BUMN hadir untuk membantu UMKM, dan kita justru tidak mau menjadi saingan UMKM atau swasta, tapi kita mendukung backbone-nya, apakah di logistik, di pendanaan, dan di market. Dan khususnya untuk para UMKM, tadi Mas Sandi bicara bagaimana opportunity sekarang itu ada di dunia pangan, ke dunia kesehatan. Nah, kalau saya tambahin, karena backgroundnya media, konten. Ya, kalau Mas Sandi tadi renewable energy, bukannya salah, tapi saya konten, ya, karena memang industri ini akan terus berkembang, apalagi akses daripada digitalisasi nanti akan terus berpenetrasi. Pak Joni Plate sebagai Kominfo sudah disetujui oleh Bapak Presiden, selain yang tadinya elektrifikasi harus capai 100% yang dilakukan PLN, tapi sekarang WiFi juga harus didapat ke titik-titik tertentu. Karena tadi Mas Rosan, Mas Sandi bilang, ini kita berubah dunianya. Di dunia pendidikan juga berubah. Ya, bagaimana sekarang ada online school. Di dunia makanan juga berubah. Bagaimana sekarang ada kitchen sharing, ya. Di dunia distribution juga berubah, ya. Ya, kitchen sharing lah, dapur di sharing gitulah, ya. Nah, ini berubah semua. Jadi memang kuncinya kita harus beradaptasi, harus berkolaborasi, tetapi jangan lupa tadi produk differences, ya, diferensiasi produk itu penting. Punya produk yang menjadi unggulan dengan market yang terbentuk. Sekarang dengan isu dari COVID ini, salah satunya yang kemarin saya sampaikan, makanan sehat. Apakah itu vegan, ya, apakah apa ini opportunity baru gitu, ya, walaupun saya nggak vegan ya, saya masih makan semuanya. Ini badannya aja besar. Tapi ini jadi tren ya, vegan ini ya Pak ya. Tapi itu yang kita mesti lihat, karena kenapa? Saya yakini the new generation ini akan menciptakan tren. Ya, nah itu yang saya bilang dari awal, dan saya yakin Mas Sandi, Mas Rosan sepakat. Jadilah generasi produktif. Jangan hanya konsumsi gitu loh. Karena kalian yang menciptakan tren itu gitu. Dan terbukti anak muda Indonesia bisa nyiptain tren. Apalagi dengan sosial media kita yang sekarang ya
Ini diviral-viralin aja orang pada ini. Ya semoga Langsung jangan ikut. berita hoax terus yang diviralin ya. Tapi ini yang diviral-viralin ini menjadi tren gitu. Dan ini yang kita harapkan opportunity ini. Dan saya rasa Kumparan hari ini tepat sekali mengundang Mas Sandi, Mas Rosan ya sebagai mentor. Ya. Dan saya mohon maaf banget, saya harus exit dulu, bukan tidak menghargai Mas Rosan, Mas Sandi Kumparan, ataupun teman-teman yang hadir hari ini atau adik-adik. Tapi ya tugasnya saya memang harus disiplin. Saya juga harus bisa bagi waktu, Ya. bagi waktu buat negara, pribadi, dan tentu yang lain-lainnya. Jadi Ya. izin, mohon maaf, bukan saya tidak menghargai acara Nggak ini. apa-apa Pak Mohon Erik. maaf. Nggak apa-apa. Rosan, Bro Sandi, izin dulu, mohon maaf. Kapan kita makan malam? Itu dulu Pak Menteri. Mungkin makan malamnya Kita makan virtual. malam lah, bertiga. Ya. Sip, siap. Ya. Thank you, thank you. Ya. Makasih Terima kasih ya. banyak Pak Erik atas Assalamualaikum. petuah-petuahnya kepada teman-teman pelaku UMKM. Pasti menjadi pesan yang sangat penting sekali untuk dipraktekkan oleh teman-teman UMKM. Semoga Pak Erik sehat selalu. Mungkin karena sekarang ada Pak Rosan, ada Pak Sandi. Yang aku tahu Pak Sandi dan Pak Rosan ini sudah sahabat karib dari SMA di Pangudi Luhur. Karena kebetulan aku juga baca bukunya Pak Sandi nih, cerita betapa akrabnya, betapa dekatnya kalian satu sama lain gitu ya, dan gimana satu sama lain pertemanan itu juga mendukung usaha juga sampai sekarang gitu ya. Mungkin banyak yang nggak tahu kalau Bang Sandi nih yang sekarang pengusaha sukses dulunya pernah jadi pengangguran juga gitu ya, karena perusahaan tempat Bang Sandi bekerja itu bangkrut. It was in krisis moneter ya Bang Sandi ya, tahun 97-98, betul? Ya betul. Jadi saya sebetulnya sama Pak Mas Rosan ini, Bang Rosan karena Rosan. putra Betawi. Dia Bang Rosan ini saya kenal dari SMA, dan Bang Rosan kebetulan sekolahnya juga nggak terlalu jauh dari saya waktu kita sama-sama sekolah di luar negeri. Pas kembali kita sempat menjalani karir berbeda, tapi begitu krisislah yang mempertemukan kita kembali. Dan alhamdulillah dari usaha yang kita mulai di bidang keuangan terciptalah banyak peluang, dan ini membawa karir kita masing-masing ke jenjang yang sekarang kita tekuni. Nah, yang saya ingin share ke teman-teman ini ada 860 partisipan. Intinya, teman itu adalah aset. Teman itu adalah sarana silaturahim kita, jaga persahabatan, jaga pertemanan kita, jaga silaturahim kita, karena di balik silaturahim itu ada rahasia-rahasia rezeki yang bisa kita jemput. Setuju. Di waktu kita SMA, nih kebetulan saya lihat banyak pesertanya dari SMA juga, kemungkinan 15-20 tahun dari sekarang, teman-teman yang ada di sebelah kiri, sebelah kanan dari Zoom room ini, bisa menjadi mitra kita ke depan. Jadi yuk gunakan pandemi ini sebagai pembuka jalan kita untuk menciptakan satu terobosan inovasi dan menjadi lokomotif pembangunan bangsa, membuka peluang usaha, membuka lapangan kerja, mempercepat pemulihan ekonomi kita. Baik, itu tadi ya kisahnya ketika pada tahun 97-98 itu mengalami adversity, namun ada titik balik membuka usaha bersama sahabat. Kalau dari Bang Rosan mungkin ceritain dikit Bang, kesulitan yang waktu itu dialami dan akhirnya bisa bersama-sama Bang Sandi memulai usaha Recapital pada saat krisis moneter. Wah, kalau diceritain nggak kelar 2 jam ini. Tetapi kita mulai di saat krisis, di saat krisis seperti ini ya Mas Andi ya. Itu tahun 96 akhir. Itu waktu itu pada saat kita mulai belum krisis. Pas saya ingat kita mulai berdua, kita dibilang ini siapa yang mau hire 2 anak muda yang bergerak di bidang keuangan. Kadang waktu itu lagi bagus-bagusnya. 97 pertengahan mulai krisis, that for us is blessing in disguise. Oke. Guys, justru di saat krisis itu opportunity itu ada. Jadi justru ini yang ingin saya sampaikan, jangan ini sekarang tergantung kita melihatnya gimana. Kalau pada saat krisis kita bilang, waduh krisis, kita jadi nggak semangat, kita malah jadi lihat, waduh makin berat.
ya akhirnya jadinya nggak bakal berkembang gitu. Justru krisis ini memang kita harus bekerja lebih keras, tetapi membuka banyak kesempatan-kesempatan. Dan ini juga yang kita lihat di krisis di tahun 2020 ini, ada juga yang bidang-bidang industri-industri yang justru makin berkembang gitu. Jadi dan kita mulainya bukan dengan istilahnya with the silver spoon in my mouth ya San ya. Jadi memang dari sangat mulai dari kecil kita mulai kantor 80 meter. Ingat Mas Andi, kantornya itu warnanya pink. Tempat duduknya sama wallpapernya. Kenapa kita nggak ganti? Karena kita saving. Itu adalah kantornya PR. Luasnya 80 meter ya, kok buka pintu. Kelihatan kantornya saya, ruangan saya itu, ruangan Mas Andi itu ruangan meeting. Hanya 80 meter. That's how we started with 4 orang gitu. Tapi ya kita kerja keras, ups and down. Ya kita ngebiayain ini alhamdulillah pas krisis kan semua perusahaan krisis jadi butuh kita. Nah itu jadi butuh banyak perusahaan keuangan. Kita akhirnya mulai dapat klien 1, 2, kemudian melakukan restructuring, kemudian nextnya pada mulai funding. Nah pas kita udah mulai cari pendanaan buat para investor kita akhirnya mikir ya, kita bicara nih berdua, kenapa kita nggak cari pendanaan buat kita sendiri untuk kita akuisisi perusahaan-perusahaan yang memang kesempatannya ada, kan waktu itu sedang pada ambruk kan perusahaan. Jadilah kita mulai beli ini dengan pinjaman dari bank maupun pinjaman dari luar. Alhamdulillah itu Pak Sandi kan base-nya di Singapura awalnya. Jadi akses ke luar negerinya sangat baik dan sangat membantu. Di dalam negeri kita juga banyak itu ada teman-teman kita kuliah ternyata jadi direksi bank di beberapa bank besar ya, secara profesional kita approach. Ya alhamdulillah kepercayaan itu kita jaga dan ya teruslah bisa berkembang, tapi memang the first 4 years is not easy for us. Saya tahu itu. Kemudian berkembang, 2008 ada financial crisis kena lagi, gitu ya. Tapi we bounce back again, gitu. Jadi we bounce back again 2010, 2011, 2012 kita berkembang lagi. Jadi dan ya insya Allah ini berkat kita juga saling mengisi kok, gitu Bu. Saling tukar pikiran. Kalau kita ada perbedaan kita berdebat tapi di dalam ruangan gitu. Tapi sesudah selesai berdebat kita setuju, suara kita selalu satu, selalu sama gitu. Wow. Jadi itu ya alhamdulillah sih. Kalau menurut saya itu cerita yang sangat menyentuh hati juga, very inspiring, relatable, humanly-nya dapat banget ini humanly level, apalagi banyak sekali kesulitan yang dialami teman-teman pelaku UMKM juga saat ini ya, bahwa jangan menyerah, apapun bisa dilihat, bahkan krisis itu bisa dilihat menjadi opportunity asal kita tidak pantang menyerah dan terus usaha. Baik, itu tadi cerita dari 2 sahabat karib Pak Sandi dan Pak Rosan. Mungkin karena terbatasnya waktu, sebelumnya terima kasih Pak Sandi, Pak Rosan. Ini ada beberapa pertanyaan terakhir. Kalau menurut Bang Sandi, kalau menurut Pak Rosan, singkat saja, kira-kira langkah konkret apa yang perlu diambil oleh pelaku UMKM saat ini untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi seperti sekarang, supaya bisnis mereka bisa jadi tahan banting, selain mental ya, selain mental tapi juga in terms of business itu sendiri. Silakan mungkin Bang Sandi bisa jawab dulu. Oke, kita sekarang membiasakan diri dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, yaitu pakai masker, jaga jarak, dan juga rajin mencuci tangan. Tapi ada juga protokol keuangan dan protokol bisnis yang ketat dan disiplin saat krisis. Apa saja itu? Saya adalah kencangkan ikat pinggang. Saya ingat banget Mas Rosan cerita 97-98 ya, waktu krisis. Tapi kita pernah krisis 2008. Ini mungkin Mas Rosan bisa ingat, dia datang ke kamar saya, wah bro kacau ini. Terus saya tanya, kenapa kacaunya? Ya kita benar-benar kena mismatch, karena kewajiban dibandingkan dengan nilai aset yang dipegang itu mungkin kewajibannya 4-5 kali lipat lebih banyak daripada nilai aset yang waktu itu dipres jatuh. Nah kita melakukan protokol keuangan dan protokol bisnis yang ketat dan disiplin. Waktu itu kita kencangkan ikat pinggang, kita turunkan pengeluaran, kita jadwalkan ulang biaya-biaya kita. Cash is king. Waktu itu bagaimana kita mempreserve cash. Jadi itu yang paling pertama, protokol bisnis dan protokol usaha, protokol keuangan yang ketat dan disiplin.
usahakan cash kita atau arus kas itu kita amankan. Oke. Kewajiban pengeluaran yang tidak perlu kita tunda dan kita jadwalkan ulang. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya, survive through ecosystem. Nah, Mas Rosan dan saya, kita punya ekosistem sendiri. Mas Rosan dengan networknya, saya dengan networknya, kita gabung. Waktu itu kita bisa cari-cari mana nih yang bisa kita seperti nyari pelampung gitu loh. Kan ini kita lagi kena badai nih, badai terombang ambing, laut lepas gitu. Cari pelampungnya. Nah, pelampungnya itu adalah ekosistem, silaturahim. Jadi kalau sekarang para usaha milenial yang sekarang milik kaum milenial ini, konsepnya itu seperti WhatsApp group, seperti WhatsApp group alumni SMA, alumni SD, berjualan di situ dulu, berjualan di ekosistem kita, di teman-teman kita. Sekarang teman SMA saya ada yang nawarin buah-buahan misalnya, ya saya harus beli gitu loh. Mbak Nur ditawarin mana, nah inilah saling membantu, saling peduli. Jadi itu yang kedua. Dan ketiga, setelah survive through ecosystem, mau nggak mau, kita harus adaptasi dengan keadaan yang sekarang. Mas Rosan ini sama saya berbeda karena dia lebih trailblazing, dia melihatnya jauh lebih panjang gitu. Jadi kalau distress investing dia lebih berani. Kalau saya ngelihat tren-tren yang dekat aja nih dulu supaya cash flow-nya jalan gitu loh. Bagaimana misalnya kalau saya lihat ini kan pariwisata lagi jeblok banget. Cari adaptasi daripada pariwisata yang bisa dijual. Misalnya dengan sistem kalau kayak makanan itu kan pre-order dulu nih, open PO. Nah pariwisata juga bisa gitu, open PO. Gimana caranya? Oke, tripnya ke Bali buat let's say orang bayar di depan dulu, terus jaket, nyaman di kantong, tapi membantu ekonomi di daerah pariwisata. Seperti itu pendekatannya, dan saya yakin teman-teman UMKM selalu menjadi juru selamat, selalu menjadi pahlawan ekonomi kita. Dan kali ini setelah bangkit dan siuman kembali, saya yakin UMKM akan, apalagi sekarang ekosistemnya udah mendukung ya, ada kemudahan-kemudahan, fasilitasi, mari kita ambil kesempatan ini. Baik, itu tadi pesan-pesannya dari Bang Sandi mengenai how to survive dan memiliki competitive value saat pandemi seperti sekarang ini untuk pelaku UMKM, teman-teman Kumparan. Bagaimana dari Pak Rosan, pesan-pesannya buat teman Kumparan yang pelaku UMKM? Oke, saya sangat setuju sekali yang disampaikan oleh Mas Sandi. Memang kuncinya adalah beradaptasi, berkreasi, dan berinovasi dalam menghadapi tantangan COVID-19 ini. Mungkin saya mau sharing cerita cepat karena menurut saya sangat menarik. Boleh sekali, Pak. Jadi ada orang penjual lumpia, dia biasa jualan di Tokopedia, sangat laku, dia cerita sama saya, sangat-sangat laku. Kemudian ada ini COVID-19 yang dia tadinya coaching jadi nggak laku di Tokopedia. Wah udah stres nih orang, dia bilang, dia cerita ke saya. Apa yang dia lakukan? Dia bilang, wah saya nggak menyerah Mas Rosan. Di WhatsApp grup saya tuh ada 15 grup, dia bilang gitu. Satu grup isinya 100 orang. Saya tawarin lumpia saya ke WhatsApp grup ini. Berarti kan kalau 15 kali 100, 1.500 orang. Tapi tawaran saya gini, siapa yang ingin lumpia gratis, hubungin saya. Titik. Dia nggak jualan. Saya tanya, bukannya rugi Mas kayak gitu? Mas, dia bilang, soalnya kan lumpia saya juga dibalikin sama Tokopedia. Dia bilang. Jadi daripada nggak laku, udah saya kasihin orang aja sekalian buat marketing, dia bilang. Terus responsnya gimana? Dia bilang, wah responnya langsung orang bilang ke WhatsApp saya, Mas ini benar mau ngasih lumpia gratis di tengah lagi masa susah gini? Bener. Oh, oke deh, kirimlah 1 kotak gitu. 1 kotak isinya 10. Tapi orang kita, ini dia bilang, itu suka ada gengsinya. Oke kirim 1 kotak, tapi saya mau beli juga deh, jual nggak 1 kotak? Oh iya, saya jual juga. Kirim. Ternyata ada juga yang udah nyobain, ternyata ada dia bilang ada salah satu direktur bank, enak, akhirnya beli 30 kotak. Nah, jadi surviving through ekosistem ya Mas ya, Pak Rosan? Surviving, karena kalau kita lihat pemakaian digital platform yang paling tinggi itu WhatsApp, gitu. Dia WhatsApp paling tinggi, 70% make. Nah, abis itu dia marketingin lagi, dia bilang, abis itu saya bilang, siapa yang beli punya saya, punya 1 kotak, saya akan donasikan 100 rupiah. Untuk orang-orang yang butuhkan. Orang kita, ada itu,
wah beli sekarang donasi. Sekarang dia bilang penjualan saya Lebih terpacu lagi. lebih besar pada saat sebelum COVID, dibandingkan COVID, sebelum COVID penjualan saya lebih besar. Jadi teknik-teknik marketing seperti itu. Jadi itu menurut saya memang teman-teman milenial UMKM janganlah menyerah, kita selalu bisa jalan. Apalagi dengan adanya platform digital ini, digital ekonomi, akses kita tidak terbatas dan yang dibutuhkan adalah adaptasi, kreasi dan inovasi. Baik, itu tadi peran dan dukungan komunitas ya, berarti ya Pak Rosan dalam mendukung bisnis satu sama lain selama masa pandemi ini. Ya, seru banget nih sharing pengalaman kita pagi ini. Makasih banyak untuk Bang Sandi, Pak Rosan atas ilmunya. Akhirnya kita harus sampai di sesi Q&A karena terbatasnya waktu. Aku lihat dari tadi juga sudah banyak banget pertanyaan yang masuk. Sebenarnya sudah ada 800-an peserta yang bergabung, tapi karena keterbatasan waktu langsung saja kita bacakan satu pertanyaan yang sudah masuk dan sudah kita pilih untuk ditujukan ke narasumber kita yang spesial ini. Pertanyaan pertama dari Muhammad Ibnu untuk Pak Sandi dan Pak Rosan. Selamat pagi Pak, saya mau bertanya bagaimana sih caranya memulai bisnis dengan sahabat sendiri? Karena ada beberapa orang yang ingin memulai bisnis dengan sahabat sendiri namun kurang percaya dengan sahabatnya. Singkat saja boleh dijawab Pak Sandi dan Pak Rosan. Pak Sandi mungkin Pak. Ya, kita kalau bersahabat itu kan pasti kenal sama sahabat kita kenal karakternya dan jika kita memiliki kesamaan visi, kesamaan passion atau energi, kita bisa menjalin satu bisnis yang baik. Jadi bagi saya berbisnis dengan sahabat itu baik selama ada satu kesamaan yang bisa dari segi nilai-nilai utama seperti karakter, integritas dan lain sebagainya. Nah setelah itu bagaimana skillnya ini complementary gitu. Yes. Jadi satu mungkin jago marketing, satu jago distribusi, satu jago produksi, keuangan dan lain sebagainya. Nah singkatnya jangan sampai kita nggak mengenal sahabat kita karena ternyata banyak banget sahabat yang melihat sisi true kejujuran sahabatnya itu justru setelah bisnis. Akhirnya kalau nggak ketemu, dia bukan hanya kehilangan uang, dia kehilangan sahabat juga. Jadi kenalilah sahabatmu, mulailah dengan sesuatu yang simple-simple, sesuatu yang tidak terlalu rumit, complicated, bangun kepercayaan dan trust. Amanah itu adalah kata-kata kunci. Setelah itu bangun konsistensi dan komitmen bersama. Jadi menurut saya sukses masih untuk membangun bisnis dengan sahabatnya. Banyak banget sahabat yang jadi sukses seperti Steve Jobs dan Steve Wozniak, pendiri Apple, Bill Gates dengan Paul Allen, pendiri Microsoft itu sahabat juga. Sergey Brin dan pendiri Google itu juga sahabat. Jadi banyak contohnya. Silakan berbisnis dengan sahabat dan mudah-mudahan sukses. Baik, itu tadi ya mengenai pesan berbisnis dengan sahabat. Tidak ada salahnya asal kita benar-benar mengenal sahabat kita dan juga memiliki complementary skill satu sama lain untuk menjalankan usaha. Terakhir dari Pak Rosan, mungkin Pak bisa dijawab. Bagaimana tips-tipsnya menjalani usaha dengan sahabat sendiri, Pak? Ya, dengan sahabat sendiri memang mestinya kan karena sahabat kita mengenal, faktor trust kita, kepercayaan kita kan pasti lebih tinggi daripada kita tidak mengenal orang sekali. Jadi itu yang pertama dan memang kita harus mengetahui seperti yang Mas Andi sampaikan peran dari masing-masing gitu. Perannya masing-masing, trustnya ada dan kalau saya melihat ya justru dengan sahabat ini, walaupun dengan sahabat tapi aturan main itu kita harus jelas dari awal. Oh ini aturan mainnya seperti ini. Kadang-kadang kita karena sesama sahabat saling menggampangkan. Nah itu juga saya lihat menyebabkan belakangannya begitu usaha membesar mulai terjadi konflik. Saya sih sangat bersyukur, alhamdulillah. Saya mengenal Mas Sandi lebih dari 37 tahun, kita bisnis sudah 24-25 tahun. Alhamdulillah berjalan dengan baik, kita berkembang. Karena kuncinya kenapa? Ya kita selalu komunikasi. Baik kita lagi keadaan baik kita komunikasi, lagi keadaan kurang baik kita komunikasi, kita cari solusi. Intinya kita selalu cari solusi. Karena kembali lagi, ya bisnis itu kan ups and down, naik turun. Jadi
kita harus selalu berniat baik dalam mencari solusi yang terbaik untuk usaha kita ke depan. Oke Pak Rosan, berarti cari solusi bersama dan juga saling mengerti satu sama lain, tidak menggampangkan sahabat dalam berbisnis ya. Baiklah, sayang sekali karena keterbatasan durasi, maaf sekali hanya bisa satu pertanyaan yang kita tanyakan dari narasumber kepada narasumber hari ini. Maaf sekali untuk teman-teman yang sudah bergabung, semoga jawaban tadi yang cukup komprehensif bisa memberi insight baru untuk kita semua, terutama para pelaku UMKM terkait topik hari ini, yaitu membangun bisnis yang tahan banting. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk Bang Sandiaga Uno dan Pak Rosan Roslani sudah menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu dan pengalamannya di live streaming kita hari ini di Kumparan. Semoga sehat selalu sukses, menjaga protokol kesehatan selama pandemi. Semakin semangat olahraga ya Pak ya. Tadi katanya Pak Rosan jarang main basket, mungkin bisa diajakin main basket tuh Pak Sandi. Nanti Pak Rosan saya mau undang di Sandi Uno TV. Saya punya konten kan, bilang ciptakan konten. Sekarang saya lagi punya ini baru, menciptakan konten. Siap. Saya nggak main basket, tapi saya nyilam terus diving karena senangnya diving. Oh gitu. Kontennya rekam bersama-sama Pak Rosan. Oke, mungkin terakhir sebagai penutup nih, Bang Sandi dan Pak Rosan. Apakah ada sepatah dua patah kata-kata mutiara yang bisa disampaikan ke teman-teman Kumparan untuk semakin semangat menjalani usahanya? Mungkin ke Pak Rosan dulu. Terakhir. Oke, kalau saya mungkin yang seperti saya sampaikan adalah kita harus selalu punya semangat, optimisme, dan positive view dalam segala hal. Dengan itu membuat kita selalu bergerak maju dan jangan gampang menyerah karena itu adalah suatu keberhasilan yang tertunda. Jadi jangan panjang menyerah dan selalu optimis dan positif dalam menghadapi segala skenario yang ada. Jadi tahan banting, jangan gampang menyerah. Itu mental yang harus dimiliki seluruh pengusaha. Bang Sandi, mungkin ada kata-kata mutiara untuk teman-teman Kumparan, pastinya sangat mendengarkan pesan dari Bang Sandi. Oke, saya mau kasih pantun. Oke Bang, gimana tuh? Luar biasa loh Bang Sandi ini pantun. Pantun COVID judulnya, pantun COVID. Oke, pantun COVID lagi namanya. Dunia sekarang dalam keadaan sulit. Ekonomi seakan terjepit. Wis. Ayo kita semua bangkit bersama Kadin Kumparan. Yes, we can do it. Luar biasa. Ini mungkin ada 800 peserta Zoom yang tepuk tangan mungkinnya di balik layar masing-masing kali Bang Sandi udah mantun segala. Terima kasih banyak. Jumlahnya 917. Oh 917. Ya hampir 1000 orang yang lagi tepuk tangan habis Bang Sandi pantunnya luar biasa. Terima kasih banyak buat Bang Sandi, Pak Rosan atas waktunya udah bergabung bersama kami di Kumparan. Terakhir dari saya, semoga sehat selalu dan selalu dalam berkah Allah. Amin. Terima kasih, amin. Oke, semoga sesi spesial kita pagi ini membawa impact positif bagi seluruh teman-teman Kumparan, seluruh pelaku industri UMKM di Indonesia. Terima kasih juga untuk para penonton yang sudah setia menyaksikan acara Kumparan Festival UMKM, usaha milik kaum milenial, terus usaha kolaborasi bersama Grab di Zoom maupun di YouTube. Bagi kamu yang sudah merintis bisnis, mari bergabung di Grab dan tumbuh bersama komunitas pemilik usaha lainnya. Untuk pemilik bisnis online, cek IG @Klub Juragan Grab Express untuk join Klub Juragan Grab Express dan temukan berbagai keuntungan untuk pemilik bisnis makanan. Download aplikasi Grab Merchant dan mulai digitalisasi bisnis kamu agar bisa lebih efektif mengelola bisnis lewat satu aplikasi. Cek Instagram Grab Merchant ID untuk informasi lebih lanjut.